Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat misteri, balik lagi nih di channel Tobat Nakal Official. Jadi buat teman-teman, untuk malam hari ini kita lagi berada di sebuah bendungan nih Pak, yang namanya nih, yang dikenal dari masyarakat setempat namanya Bendungan Mas Yono. Jadi buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel kami nih, jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi gimana nih Pak untuk cerita Bendungan Mas Yono di sini? Ya, informasinya sih dulu zaman Belanda itu pas lagi zaman pembuatan bendungan ini, informasinya ada penari ronggeng yang terkubur hidup-hidup. Cuma kita harus telusuri agar bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan malam hari ini semua proses yang kita lakukan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman juga, sahabat-sahabat Tobat Nakal juga dimanapun berada, bisa tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti gitu aja. Oke, gitu aja teman-teman. Kita langsung telusuri yang namanya Bendungan Mas Yono nih, kisah misteri di masa kelam nih di zaman Belanda. Kita langsung ke jembatan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi berada di atas jembatannya nih, yang konon katanya di zaman Belanda itu ada kisah yang tragis ya. Jadi di mana ada seorang penari ronggeng ini terkubur hidup-hidup teman-teman. Jadi untuk kisah kelanjutannya kita akan telusuri lebih jauh ya Pak. Menurut Ente gimana nih Pak, dari apa ya? Dari gambaran-gambaran, dari aura-aura yang pernah ada nih di sini nih. Karena kalau dari gambarannya, dari auranya memang ada satu hal yang harus kita ungkap, pasti memang ada cerita sedih, ada kisah yang tragis yang perlu kita bahas dan dijadikan pembelajaran buat kita. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di bendungan, Di atas bendungan. ya, bendungan yang namanya Bendungan Mas Yono nih Pak. Nah, dari kisah yang kita pernah dapat nih, kan katanya ada penari ronggeng yang terpendam nih ya, sekali hidup-hidup. Kira-kira kalau dari sisi batin Ente nih di sebelah mana nih Pak? Kalau memang itu benar? Posisinya di sini. Kenapa Anda bilang posisi di sini? Karena banyak kayak teriakan minta tolong yang kegambar kisah-kisah yang sedih, menunjukkan orang yang tiba-tiba ketika dia beraktivitas terus ketiban sesuatu gitu loh, yang minta tolong pun kayaknya gak sempet gitu. Ini gambarannya di daerah-daerah sini ya. Daerah sini. Aneh pribadi juga ngerasainnya ngilu gitu, maksudnya denger kisahnya ngilu. Jadi buat teman-teman coba kita lihat nih bawah ini nih sebenarnya apa sih dalamnya ya? Kamera bisa di shoot ke bawah ya. Jadi memang ini cukup apa ya, dalam ya. Cukup dalam ya ini. Karena memang keadaannya aja nih lagi surut nih, lagi kering teman-teman. Kira-kira ada akses ke bawah nggak ya? Ada, kayaknya dari sana aksesnya. Teman-teman bisa lihat nih kondisi bendungannya. Jadi kalau misalkan dari sisi batinnya itu daerah sini Pak nih. Daerah sini. Ini satu orang atau banyak sih? Banyak, satu grup ya, satu tim lah, satu grup penari ronggeng. Cuma kita mungkin kalau mau lihat bawahnya dari arah sana, kita ke arah sana itu Pak. Misalnya kita coba buat ke bawah. Teman-teman, kita akan coba turun ke bawah nih agar bisa menelusurinya lebih jauh lagi ya Pak ya. Sama coba di kamera ke arah sana, itu terjal. Teman-teman, sekarang kita akan coba turun ke bawah nih, ke bawah jembatan ini nih ya. Kalau misalnya menurut Ente nih Pak, di jembatan ini nih akses buat lalu lalang dari hal-hal gaib ada nggak? Ada, cuma memang dia jam 12 ke atas ya. Cuma memang kadang yang suka diisengin itu kayak dilempar-lempar batu kecil. Itu buat orang-orang yang bukan asli sini. Jadi buat pendatang. Pendatang. Mungkin ke arah sini kali ya. Jadi kita agak turun ke bawah.
Nah, jadi teman-teman nih kita udah turun nih di bawah jembatannya, cuman nggak bisa sampai bawah banget nih karena memang nggak ada aksesnya nih Pak. Jadi teman-teman bisa lihat dari jembatan, posisi jembatannya bisa lihat nih. Ya buat teman-teman nih, jadi kita udah ada di bawah jembatan Mas Yono ya. Bendungannya. Ya di bendungan. Bendungan Mas. Jadi kegambar nih. Kalau misalkan kita kan akses buat ke sana nggak bisa, ya kan? Cuma posisinya itu di sana. Jadi ceritanya dulu itu kalau sedapat info yang aneh dapat itu tahun 1929-an lah, 1920-an, 1929. Itu jadi peresmian bendungan. Nah, cuman yang jadi pembahasan apakah disengaja atau memang ya memang udah waktunya gitu loh. Cuma kan kalau kita pikir pakai logika, kenapa kok satu grup itu bisa ambles semua gitu loh. Jadi setelah punya usut bahwa memang dulu ini adalah satu syarat untuk membangun bendungan agar kuat, harus dengan adanya tumbal. Teman-teman kalau tadi dengar di sana ada kayak suara apa gitu jatuh, prak, mungkin masuk ke kamera mungkin. Jadi harus ada tumbal agar bisa bangunan ini kuat, bendungan ini kuat. Nah kan timbul pertanyaan, apakah itu memang disiapkan atau disengaja untuk dijadikan tumbal, atau memang pas jatuh hari apes kali. Tapi itu kan jadi pembahasan kita malam ini gitu. Jadi ternyata nggak cuma satu orang ya, Nggak cuma satu orang, banyak ya teman-teman nih. Jadi yang tertimbun itu, yang bisa dibilang tertimbun atau terkubur lah ya, itu nggak satu orang. Jadi Anda dapat gambarannya gini, satu tim itu ada sekitar 20-30 orang. 20-30 orang itu yang ambles semua, termasuk penarinya, termasuk pemain gamelannya, itu semua tertimbun gitu. Jadi gini ya teman-teman, info yang Ani pribadi dapetin dari masyarakat ini, setiap bendungan ini banjir, jadi terdengar suara bunyi gamelan. Jadi seperti itu teman-teman. Merinding. Jadi gambaran besarnya yang kita tangkap, yang kita dapat informasinya adalah dulu di zaman Belanda, di saat peresmian bendungan ini ada satu pertunjukan tarian ronggeng. Nah kondisinya itu tarian ronggeng satu grup itu ambles dan semuanya tertimbun. Kenapa? Karena memang ada satu sosok yang tadi coba buat komunikasi, dia mengaku namanya Emma. Nah dia salah satu penari ronggeng tersebut. Dia cerita nggak sempat buat minta tolong apa segala macam, jadi bener-bener ambles, ketiban. Jadi nggak ada sempat minta tolong atau apa, nggak ada. Kalau di sini kalau misalnya malam jam 12 ke atas, kalau bukan warga sini lewat sini, itu kadang suka dijailin kayak ada yang lempar-lempar kecil gitu, ada yang lempar-lempar kecil. Karena kebetulan di sebelah sana juga ada makam. Jadi begitu ya teman-teman, kesimpulan dari kisah tragis yang ada di Bendungan Mas Yono. Jadi yang tadi Bang dia cerita ini, ternyata nggak cuma satu yang tertimbun di bendungannya, banyak gitu jadinya. Nah yang mau aneh tanya ini Pak, kalau memang itu faktor tidak disengaja, otomatis
diangkat lah dari korban-korban yang jasadnya ya. Nah, menurut pandangan ente nih, korbannya itu diangkat nggak? Jadi nggak diangkat teman-teman. Kemungkinan memang itu 100% memang untuk tumbal. Nggak diangkat. Makanya kan banyak yang minta tolong, dan ada yang bilang buru-buru kita bisa minta tolong. Artinya memang benar-benar cepat gitu kejadiannya gitu, berak keuruk gitu. Dan sama ya, pemain gamelannya itu, dan pemain gamelannya itu Anda dapat informasi namanya Dadang. Jadi salah satu penarinya namanya Emma, pemain gamelannya salah satu namanya Dadang. Dan di tahun 1929. Kita terusin tempat lain nih Pak. Jadi gini teman-teman, di sini ada 2 bendungan nih yang tadi kita belum sempat explore ya. Kita sambil bincang-bincang next ke bendungan tersebut, boleh? Ya. Jadi mungkin kita ke arah yang di sana ya. Bendungan yang satu lagi ada di sana. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di bendungan Mas Yono yang kedua nih Pak. Nah, untuk kesimpulan dari kisah tragis di bendungan ini gimana? Jadi memang kalau zaman dulu itu kan masih kepercayaan, apalagi zaman-zaman kolonial Belanda ya kan. Jadi untuk ngebangun satu tempat, baik itu rumah, jembatan, jalan, atau ya apalagi ini bendungan. Jadi memang dipercaya pada zaman itu ketika ada tumbal maka bangunan itu akan kuat, bangunan itu akan kokoh. Nah, adalah buat satu kayak acara hiburan. Jadi ketika pas lagi acara hiburan berlangsung, tiba-tiba tempat buat penari-penari itu ambles beserta pemainnya dan langsung teruruk. Jadi kalau dibilang pas lagi air besar banjir, terdengar suara kayak bunyi gamelan apa segala macam gitu ya, yaitu meliputi dari arah yang jembatan sana ya. Ketika orang jalan sama di sini nih, kalau misalkan kamera coba ke arah sana, ini di sini padat juga, ramai juga, ini kayak sungai juga soalnya ke sana. Nah, jadi memang salah satunya aktivitasnya di sini juga kuat juga. Tapi memang konteksnya untuk penunggu-penunggu yang ada di sini itu tidak mengganggu ya teman-teman. Jadi mereka ini tidak mengganggu. Cuma kita kuak adalah pembelajaran dari sejarah dibentuknya atau dibangunnya bendungan Insinyur Mas Yono ini. Jadi memang beliau itu insinyur ya, Insinyur Mas Yono. Makanya orang-orang mengenalnya cuma bendungan Mas Yono. Jadi Mas Yono ini nama, bukannya namanya cuma Yono dipanggil Mas karena orang Jawa, bukan. Tapi Mas Yono ini nyambung. Insinyur Mas Yono, bukan Mas Yono apa Mas Lilik gitu, bukan. Jadi Mas Yono itu nyambung gitu. Ke arah sana. Ikan ayam ini. Kita langsung ke sana aja kita. Panjang. Kalau ke sana berarti ditelusurin kali ya. Betul. Kali. Jadi buat teman-teman nih, kalau kita lihat dari struktur bangunannya memang berdiri memang pada waktu zaman-zaman Belanda sih Pak, kalau ini kokoh. Salah satunya dilihat itu bangunannya batu-batu besar ya. Betul. Sekarang kan nggak ada tuh kayak gitu. Jadi untuk kesimpulan malam hari ini gimana Pak, dari kisah yang ada yang bisa kita ambil dari pembelajaran dari bendungan ini nih? Nah, jadi kalau misal kita ambil untuk pembelajaran, setiap kejadian pasti punya cerita, setiap kejadian pasti punya sejarah. Nah, sejarah di sini adalah sejarah yang tragis, namun di situ ada pembelajarannya. Ketika kita ingin membangun satu tempat atau kita ingin membangun satu bentuk apapun gitu ya, tidak adanya tumbal, tidak harus adanya tumbal. Kenapa? Karena untuk memperkuat satu bangunan itu memang dengan cara ya, memang dengan olahan bahan-bahan dan strategi gitu. Jadi makanya itu cuma ibaratnya cara-cara lama.
cara-cara baru ya sekarang pasti bahan-bahannya harus dibuat dari bahan yang berkualitas. Jadi seperti itu. Dan kalau memang istilahnya penari-penari atau memang tukang gamelan di sini kejadian pada saat itu memang jatuh tertimbun, mari kita doakan agar supaya arwah-arwah beliau itu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Ya, jadi begitulah teman-teman penelusuran kita pada malam hari ini di Bendungan Mas Yono ya. Semoga kita semua nih bisa mengambil pembelajarannya, mengambil hikmah di balik semua ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.